perbankan syariah. Oke, jadi kalau kita lihat, Indonesia itu memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, gitu ya. Itu nomor satu yang harus kita pahami. Gitu. Jadi total itu penduduk penduduk Muslim Indonesia itu ada 229 juta orang dari 260-an juta penduduk Indonesia. Dan itu amounting 12,7% gitu ya total Muslim sedunia, gitu. Yang paling besar. Dan sekitar 45% sebetulnya memiliki preferensi syariah yang cukup kuat. Kalau kita lihat di sebelah kanan ada metrik itu 23% gitu ya, penduduk Indonesia itu universalis dan 21%-nya konformis gitu. Nah, ini artinya apa? Dan ini menjadi motor sebetulnya sehingga pertumbuhan perbankan syariah gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya dari tahun 2017 sampai ini data terakhir kemarin saya ambil dari bulan Oktober 2020 itu relatif baik gitu. Jadi kalau kita lihat gitu kan memang di 2020 angkanya mungkin agak sedikit menurun karena ada Covid ya. Tapi in prinsip sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhannya lebih baik ketimbang bank konvensional. Contoh misalkan saya ngomong aset. Aset ini gitu ya, kita masih bisa bertumbuh itu 13,99%. Sedangkan bank konvensional itu hanya 8,3%. Total perbankan nasional hanya tumbuh 8,64%. Bagaimana dengan pembiayaan? Pembiayaan kita bisa tumbuh 9,12% perbankan syariah. Sedangkan bank konvensional kemarin malah justru minus 1% gitu. Dan yang terakhir dana pihak ketiga kita tumbuh 13,8% dan perbankan konvensional itu tumbuh hanya 11,8%. Jadi ini menandakan bahwa pertumbuhan bank syariah itu sebetulnya cukup baik gitu ya. Walaupun secara size nanti kita lihat masih relatif sangat kecil. Dan selain size-nya juga yang belum sizable, baru sekitar 6%, nanti kita lihat proporsinya. Nah, kita juga masih punya PR sebetulnya di profitabilitas, kualitas, dan efisiensi biaya. Yang walaupun tadi kalau kita ngomong pertumbuhan, bank syariah kan lebih baik ya dari segi Bapak Wahyu Krido. Mungkin teman-teman ini sedang ada error. Ya, Bapak Wahyu Krido sepertinya sedang terkendala sinyal. Jadi kita tunggu dulu. Coba di WA diingatkan. Coba di WA panitia. Beliaunya. Sorry, mohon maaf keputus tadi. Iya, Bapak. Jadi saya ya. Bentar. Oke. Oke, sorry tadi sinyalnya langsung telkomnya hilang. Oke, jadi saya lanjut. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, dampaknya apa? Dampaknya bahwa market share perbankan syariah gitu ya, itu masih kecil.
masih 6,34% sebetulnya. Kalau kita compare dengan perbankan konvensional gitu. Yang ini kita harapkan untuk bisa terus bertambah. Dan kalau kita ngomong growth relatif sangat kecil, gitu ya. Dari 2017 5,78, di 2020 gitu ya, atau hampir 3 tahun setelahnya itu hanya bertumbuh tidak sampai 1% gitu, hanya bertumbuh sekitar 0,6% gitu. Oke. Nah, itu kenapa sih sebetulnya kok tumbuhnya tidak apa namanya, bisa dibilang tidak signifikan dari segi market share? Ada beberapa hal gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita ngomong daya saing. Daya saing ini sebetulnya kalau bisa di breakdown lagi kepada market share kita, baik dari segi DPK misalkan. Contoh dari segi DPK. Giro di bank syariah seluruh di Indonesia itu hanya 4,26%. Di-compare dengan apa namanya giro di perbankan konvensional yang sampai 95,74%. Tabungan dan deposito pun tidak berbeda jauh gitu. Nah, terus yang kedua adalah jangkauan jaringannya. Jaringannya sendiri gitu ya, total perbankan syariah itu hanya ada 2.349 outlet kurang lebih. Sedangkan konvensional sudah 28.000, gitu, hampir 1/10-nya gitu. Jadi kalau dibilang gitu ya, kalau layanan syariah versus jumlah penduduk Indonesia gitu, hanya ada satu outlet perbankan syariah untuk melayani 114.339 penduduk. Itu belum ideal. Jumlahnya masih jauh dari ideal. Terus yang ketiga adalah literasi dan inklusi. Nah, kalau kita ngomong literasi dan inklusi gitu ya, kalau kita ngomong bank nasional gitu ya, atau bank konvensional gitu ya, itu literasinya itu sudah 29,66% gitu. Apalagi inklusinya sudah 67,82%. Sedangkan kalau syariah gitu ya, literasinya saja gitu ya, itu baru 8,11%. Yang berarti bahwa gitu ya, kalau ada 100 orang misalkan, ketika kita tanya tentang pengetahuan tentang perbankan syariah, itu mungkin hanya 8 orang gitu. Hanya 8 orang yang paham tentang bank syariah gitu. Dan inklusi levelnya pun baru hanya sekitar 11%. Oke, sorry. Dan sementara itu pemerintah punya harapan nih gitu ya. Kita punya punya keinginan, punya aspirasi untuk memperkuat industri keuangan syariah gitu. Jadi seperti Pak Jokowi waktu itu menyampaikan bahwa pemerintah itu memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa keuangan syariah di Indonesia gitu. Dan salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan Kiai Ma'ruf juga yang dulu DPS kita ingin gitu bahwa Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik dari tingkat lokal maupun global. Dan BSI ini adalah cara memperkuat kelembagaan industri perbankan syariah yang juga dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global. Dan Pak Erick Thohir sebagai Mentor BUMN juga menyampaikan bahwa ingin gitu bahwa Bank Syariah Indonesia nanti yang akan dibentuk ini, yang sudah dibentuk ini, masuk ke dalam jajaran top 10 gitu ya, Global Sharia Bank dari market capitalization. Dan aspirasi ini akhirnya yang tadi sampaikan Bu Fitri mungkin di komentar diwujudkan dengan inisiatif penggabungan Bank Syariah milik Himbara. Ada 3 bank syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, bergabung menjadi satu tanggal 1 Februari kemarin menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Gitu ya. Dengan total sudah 1.785 ATM sekarang, gitu kan, 268 cabang, 20.000 lebih karyawan, dan lebih dari 14,9 juta nasabah. Dan total asetnya sudah 227 total aset. Ini angka per Oktober. Kalau angka per Februari mungkin sudah lebih lagi. Gitu ya, kayak total customer base mungkin sekarang sudah di atas 15 juta. Gitu. Dan kenapa dibentuk tadi ya sehingga dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah gitu. Jadi yang pertama memperkuat daya saing. Itu yang pasti karena semakin besar semakin mampu dia bersaing. Yang kedua memperluas akses nasabah gitu kan melalui solusi digital dan jaringan. Yang ketiga adalah solusi produk yang lebih variatif bagi nasabah. Kayak gitu. Nah, ketika ketiga kemampuan besar ini bergabung, ketika 3 bank ini bergabung gitu ya, yang bisa dibayangkan adalah yang baik-baik dari ketiga bank ini gitu kan akan diambil dan diamplify gitu, diperbesar gitu. Jadi kekuatannya akan makin banyak, sedangkan kelemahannya ditutupi oleh kekuatan dari teman-teman lain yang bergabung. Itu harapan kita gitu. Oke. Dan insya Allah gitu ya, kalau penggabungan ini insya Allah akan membentuk champion bank syariah yang tidak hanya dapat bersaing lokal atau dalam negeri, tapi juga bersaing di level global. Sekarang ini ya teman-teman,
setelah digabung ketiga bank syariah ini, kita tuh sekarang di bank ke-7 nasional, gitu ya. Kalau bank syariah sudah pasti paling besar, kita cukup jauh dengan nomor 1 dan nomor 2 cukup jauh signifikan gapnya. Tapi sekarang kalau di compare dengan bank konvensional sendiri, kita sudah nomor 7. Kita sudah nomor 7 gitu. Dan dengan nomor 2 itu dengan CIMB sih sudah cukup dekat untuk bisa bersaing. Nah, sedangkan kalau kita ngomong bank syariah global, yang kita masih jauh. Kalau dengan Ar-Rajhi yang paling besar sudah 50 billion US dollar gitu ya, kita masih ada masih lumayan jauh gitu. Tapi insya Allah gitu ya, di beberapa tahun ke depan kita targetkan untuk masuk top 10 syariah bank global gitu. Dan stakeholder juga memiliki aspirasi yang besar terhadap Bank Syariah Indonesia, dan aspirasi tadi yang sudah sempat disampaikan tadi di depan juga kita convert menjadi tujuan spesifik kami. Contoh misalkan kita ada 5 stakeholder. Yang pertama negara. Negara itu beraspirasi ingin menjadi kebanggaan Indonesia di dunia. Dan kita terjemahkan dengan tujuan spesifik kita adalah menjadi 1 dari 10 besar bank syariah dunia pada kapitalisasi pasar atau market cap. Bagaimana dengan pemegang saham? Pemegang saham pasti pengennya bank ini besar dan performance-nya terbaik lah gitu di Indonesia. Dan itu kita terjemahkan menjadi tujuan spesifik. Kita akan menjadi bank buku 4, sekarang baru bank buku 3 di tahun 2022. Dan kita ingin menjadi kinerja terbaik di antara bank buku 4 gitu ya. Dan tadi saya sampaikan kita sudah nomor 7, nah di tahun 2025 gitu kan, atau 4 tahun lagi rencananya kita menargetkan untuk bisa jadi bank ke-6 besar gitu. Bagaimana dengan nasabah? Nah, nasabah punya aspirasi kita ini bank menjadi inovator, menciptakan produk dan solusi baru yang lebih inovatif untuk memberikan akses atau membuka akses kepada masyarakat Indonesia lebih luas lagi, inklusifnya lebih luas lagi. Dan tujuan spesifik kami gitu ya, membangun eksistensi global gitu. Salah satunya di Dubai gitu kan. Kita akan menjadi penjamin emisi penerbitan sukuk global. RI itu nilainya sekitar $200-300 per untuk umat gitu ya. Of course ingin kita menjadi bank tetap yang memiliki diferensiasi tersendiri, melebihi perbankan reguler yang hanya melayani finansial, tetapi juga kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan gitu. Dan itu kita terjemahkan gitu ya menjadi memberikan lebih daripada layanan finansial. Bukan sekedar profit gitu ya, bukan sekedar angka saja, tapi juga people dan planet gitu ya. Kalau ini sejalan dengan prinsip Makosid Syariah dan SDG. Yang terakhir untuk karyawan, aspirasi dari karyawan pastilah ingin menjadi tempat kerja yang terbaik dengan mengembangkan pegawai dengan nilai-nilai yang kuat dan dampak yang besar. Dan tujuan spesifik kita adalah menjadi tempat kerja BUMN Group nomor 1 berdasarkan survei kepuasan pegawai. Ini yang kita harapkan. Sorry, suara saya kedengaran masih, Mbak Cindy? Iya masih Bapak, masih terdengar. Oh, ada yang jawab saya, suaranya hilang sebentar. Mungkin tadi. Iya tadi ada masuk notifikasi. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut visi Bank Syariah Indonesia. Jadi visi BSI pada saat dibentuk itu menjadi menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global atau top 10 World Sharia Bank atau Global Sharia Bank in the next 5 years gitu. Misinya apa sih? Misinya ada 6 gitu ya. Jadi yang pertama itu misinya adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat. Itu misi yang pertama. Dan yang kedua, mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Of course, BSI tetap adalah entitas bisnis gitu ya, yang harus memberikan value sebesar-besarnya atau value sebanyak-banyaknya kepada investor untuk bisa bertahan. Yang ketiga adalah menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini juga nggak boleh dilupakan bahwa etika yang sesuai dengan prinsip syariah tetap harus digarisbawahi. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah. Sekarang sudah ada, kita punya e-channel dan lain sebagainya. Tapi ini akan dikembangkan lagi. Dan dengan kapasitas kita sekarang yang sudah semakin besar, harapannya adalah bisa terus-menerus improvement dengan lebih baik.
Yang kelima apa? Yaitu mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen. Tujuan akhirnya adalah kan kita ingin menyalurkan namanya pembiayaan itu dengan terjangkau kepada masyarakat. Dan untuk bisa itu kita juga harus bisa menghimpun dana yang sifatnya kasa gitu ya, current account dan saving account. Jadi apa namanya dana-dana bukan dana-dana yang berkos besar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah. Nah, 6 misi tadi. Jadi visinya sudah jelas, menciptakan bank syariah yang masuk top 10 world Sharia Bank gitu kan in the next 5 years dengan karena misi tadi. Nah, roadmap-nya juga sudah kita buat. Roadmap-nya juga sudah dibuat. 2020 kemarin tanggal 1 Februari kita sudah legal merger gitu kan. Di 2021 nanti kita set up global capabilities gitu kan. Karena targetnya kita adalah 10 besar global syariah bank world, bukan lagi lokal gitu kan. Makanya kita harus punya kantor di luar negeri. Pertama kita buka di Dubai, mungkin next ada di Singapura, mungkin di London, New York dan lain sebagainya. Di 2022 kita akan ada secondary offering gitu. Kita akan right issue lagi untuk menambah modal kita akan menjadi lebih kuat lagi gitu. Dan nanti sampai ke 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi 5th largest bank in Indonesia with global capabilities. Dengan equity lebih dari 30 triliun. Dengan aset lebih dari 330 triliun. Nah, ini yang roadmap yang sebenarnya sudah kita susun bersama-sama. Nah, strateginya apa sih gitu ya? Kalau tadi kita ngomong ini saya akan banyak bicara sebetulnya di strategi. Tadi sudah ini ya, teman-teman sudah saya ceritakan gimana sejarahnya sih kok bisa jadi BSI gitu kan. Dari yang kita 3 bank yang terpisah, ada Bank BNI Syariah, tempat saya dulu bekerja, ada Bank Syariah Mandiri, ada BRI Syariah, kenapa kok harus digabung gitu kan? Karena kita harus mempunyai satu bank syariah yang punya kapabilitas besar gitu, untuk bisa bersaing di kancah internasional. Dan ini strateginya, kalau kita lihat nih ya, tadi visi dan misi sudah ya teman-teman ya, sudah sudah saya sampaikan. Nah terus strateginya apa sih? Untuk bisa seperti itu, untuk bisa mencapai kita, dan untuk bisa menjalankan misi kita itu strateginya apa sih? Dan enabler-nya. Gitu ya. Jadi yang pertama strategi kita adalah melayani segmen retail dengan layanan khas syariah. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang, kita memberikan pengalaman perbankan terbaik dalam hal digital banking. Ini yang penting sebetulnya. Perlu digarisbawahi. Jadi kualitas layanan dan produk melampaui bank umum. Jadi kalau kita mau ngomong adalah melayani segmen retail gitu ya. Segmen retail itu segmen mass market, segmen pembiayaan kecil gitu ya yang menyasar rata-rata nih mayoritas orang di Indonesia gitu ya. Sekarang mau nggak mau untuk meningkatkan inklusivisme dan lain sebagainya, kita harus go digital, gitu kan? Kita tidak bisa the smart thing is to go digital, gitu. Jadi kita harus mengembangkan kapabilitas digital dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan setelah itu juga kita harus melakukan pengembangan ekosistem Islami khas syariah seperti haji dan umroh, ZISWAF, organisasi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengembangan segmen wholesale dengan produk inovatif termasuk bisnis global. Nah ini juga kita masih PR sebetulnya. Jadi kalau dibilang wholesale kita itu ya, gitu ya. Ini yang harus sebetulnya kemarin Pak Dirut juga sudah sampaikan, Pak Heri, tolong benchmark bank-bank yang terbesar tadi, misalkan Ar-Raji gitu ya. Tolong di benchmark gitu. Karena kita pengen sebetulnya menjadi sarana bagi investor asing untuk bisa mengakses pasar infrastruktur domestik dan investasi. Kita mau menarik nih dana-dana yang di luar biar masuk ke Indonesia gitu. Dan kita juga sudah sangat ingin dalam artian bahwa ayo dong berinovasi gitu di produk-produk wholesale. Kalau wholesale ini corporate ya, pembiayaan besar gitu ya, yang di atas 100 miliar kita ngomongnya. Dan yang terakhir, nah ini yang penting juga, ya kita juga punya strategi untuk menumbuhkan segmen UMKM dalam ekosistem dan value chain yang terintegrasi. Gitu. Enabler-nya apa sih? Gitu ya? Kalau enabler-nya apa sebetulnya? Jadi ada beberapa enabler atau misalkan yang mempermudah kita untuk melaksanakan strategi kita. Jadi yang pertama, model distribusi berbasis digital sehingga cabang fokus pada akuisisi nasabah dan transaksi yang kompleks. Dan yang kedua, ada mengkombinasikan produk terbaik dari penawaran saat ini dengan produk inovatif baru. Jadi tadi ada 3 bank, gitu ya. 3 bank ini masing-masing sudah punya sudah punya produk masing-masing, gitu kan.
akan dikombinasikan gitu kan, mencari produk terbaik dari yang ada saat ini gitu kan, dan akan dikombin nanti dengan produk inovasi baru sehingga apa namanya jajaran produk kita nantinya akan lebih lengkap gitu. Dan yang ketiga adalah kapabilitas digital yang mendorong eksistensi digital bagi aktivitas transaksi. Yang keempat, kegiatan operasional yang efisien sehingga rasio biaya terhadap pendapatan menjadi yang berpoin kurang lebih 40%. Dan terakhir adalah fokus dalam memberikan dampak positif yang lebih luas kepada masyarakat dan lingkungan melalui program sosial dan spiritual. Nah ini teman-teman, jadi kalau mau diterjemahkan gitu ya, visi tadi, misi yang sudah saya sampaikan, ada 3 strategi dan enabler ini, nah, harapannya adalah semua ini dijalankan, kita bisa kita untuk menciptakan syariah yang masuk ke top 10 global syariah bank in the next 5 years. Nah, dengan memberikan customer experience syariah yang modern, gitu ya, dilengkapi dengan digital banking yang khas syariah, ini ada beberapa apa namanya, ada 5 pilar sebetulnya kalau kita ngomong modernize syariah banking experience gitu ya, atau memodernisasi pengalaman perbankan syariah. Jadi yang pertama adalah integritas dan keadilan sebagai core values dari apapun yang dilakukan sebagai bank syariah. Terus yang kedua, layanan yang lebih baik. Nasabah sebagai prioritas utama di setiap interaksi kita. Yang ketiga adalah transparansi atas nilai dan perbankan syariah. Best practice berdasarkan etika dan integrity. Yang keempat, value driven. Jadi menciptakan value proposition terbaik dengan target segmen konsumer sebagai segmen konsumer yang upper mass, gitu ya. Dan yang terakhir adalah distinctive digital UX atau user experience, gitu. Kombinasi antara best in class digital perbankan dan fitur yang mendukung nilai-nilai dan praktik perbankan syariah. Apa aja sih nanti yang akan ada, gitu ya, dan walaupun sudah ada dan akan kita kembangkan lagi di masa depan, gitu ya. Jadi contoh misalkan ada pembukaan rekening, pembukaan produk, layanan rekening, check balance gitu ya, pembayaran, transfer, ATM branch, Face ID, touch login, ini semua layanan perbankan gitu ya. Tapi di luar itu juga kita ingin menambahkan nilai dan praktik bank syariah. Contoh kalau teman-teman nanti install BSI Mobile gitu ya, kita akan tambahkan misalkan waktu sholat. Kita akan tambahkan katalog ziswa kalau teman-teman ingin apa namanya menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Lalu juga ada kalkulator zakat. Jadi kalau nanti teman-teman dapat rezeki banyak, gitu ya, mungkin yang nyambi bisnis sekarang sambil kuliah di Umsida, gitu kan, mau nyambi bisnis misalkan, terus dapat uang banyak, mau ngitung zakatnya seperti apa, nanti bisa dihitung di sana, gitu kan. Dan terakhir lokasi halal dan masjid. Kalau misalkan teman-teman misalkan bepergian di luar negeri, gitu ya, atau di luar kota nggak tahu masjid di mana, harapan kita bisa dimasukkan kepada aplikasi BSI Mobile itu nantinya, gitu. Akan kita lengkapi dengan tidak semata-mata hanya layanan perbankan gitu ya, tapi juga apa namanya, ada fitur-fitur yang mendorong nilai-nilai dan praktik syariah. Nah, strategi tersebut disusun sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang sejalan dengan prinsip sustainable finance gitu ya. Nah, tujuannya tadi, jadi menghasilkan kinerja BSI itu tidak hanya adil, tapi juga seimbang dan maslahat gitu. Nah, ini kalau dilihat apa namanya SDG itu ada 3 ya, ada 3 pilar ya, ada profit, people dan planet gitu. Jadi profit of course lah, pastilah. Ini sejalan juga dengan maqasid syariah, menjaga harta dan menjaga keturunan gitu ya. Tapi juga ada planet yang perlu kita pikirkan dan ada juga people yang perlu kita pikirkan. People-nya di mana ya? Kita menjaga agama dan menjaga jiwa dan menjaga pikiran kita. Jadi prinsip ini gitu ya, tidak hanya sesuai dengan sustainable finance tapi juga sesuai dengan prinsip maqasid syariah gitu. Oke. Nah, targetnya ya mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan dampak yang lebih luas kepada negara dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat gitu ya, pajak saja gitu ya. Jadi kalau kita ngomong di 2023 nanti itu akan ada sekitar 1,6 T gitu kan, kontribusi kepada negara melalui pajak gitu, BSI gitu. Dan proyeksi zakat yang insya Allah akan disalurkan kepada masyarakat itu sudah 173 miliar di tahun 2023. Jadi teman-teman kalau nanti bekerja misalkan di BSI gitu ya, teman-teman itu selain bayar pajak gitu ya, itu tiap bulan juga dipotong 2,5% gitu ya. Apa namanya zakat kita gitu. Jadi yang saya terima tiap bulan itu sudah bersih, sudah dipotong oleh zakat juga, dan zakat itu nanti akan disalurkan kepada orang yang berhak gitu.
Kalau satu orang mungkin zakatnya aja mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Tapi teman-teman bayangin ada 20.000 karyawan sekarang gitu ya. Dan kalau kita bertumbuh misalkan nggak usah banyak-banyak lah, kita bertumbuh 5% saja gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bertumbuh 5% saja gitu dari 20.000 gitu ya, itu sudah 1.000 orang gitu kalau saya nggak salah hitung gitu ya, mungkin sudah 1.000 orang per per tahun kita akan tambah orang lagi gitu kan. Jadi mungkin next 5 years mungkin hampir 25.000 karyawan kita. 10 tahun lagi mungkin sudah 30.000 lebih gitu kan. Dan bayangkan proyeksi zakat gitu ya yang akan bisa kita salurkan. Itu baru zakatnya, belum dengan yang lain-lain, belum dengan kontribusi teman-teman di sosial dan lain sebagainya gitu. Dan Pak Dirut juga sampaikan bahwa rekan teman BSI ini gitu ya wajib sebetulnya kalau kita ngomong memiliki manfaat kepada lingkungan sekitarnya gitu. Jadi misalkan contoh saya di Surabaya saya punya kewajiban gitu kan untuk memakmurkan masjid yang ada di lingkungan cabang saya di Basuki Rahmat di depan Tunjungan Plaza gitu ya. Jadi kalau ada keuntungan misalkan cabang saya termasuk cabang yang untung, saya diberikan budget sekian puluh juta misalkan untuk bisa memakmurkan, untuk bisa merenovasi masjid-masjid yang ada di sekitar lingkungan saya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar tadi bahwa keberadaan kita ini gitu ya tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri gitu ya, tapi juga bisa bermanfaat dan dirasakan secara langsung oleh lingkungan kita. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sangat ditekankan juga oleh manajemen kita. Jadi not only gitu ya, tidak hanya kita punya efek secara finansial gitu, tidak hanya kita punya efek secara ekonomis, tidak hanya kita punya efek secara angka-angka gitu ya, tapi kita juga punya efek secara social capital istilahnya. Kita punya presence kita tuh betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, dan ini adalah strategi social impact base yang tadi saya sampaikan. Jadi adil, seimbang, maslahat itu adalah prinsipnya. Program utamanya apa sih? Yang pertama, of course lah, profit yang bermanfaat bagi stakeholders. Dan yang kedua, sustainable finance. Key strateginya apa? Ada 3. Gitu ya. Key strateginya ada 3. Jadi yang pertama itu adalah infrastruktur. Yang kedua, kesejahteraan dan kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Nah, saya mau mulai dari yang paling kanan sebetulnya, pemberdayaan. Nah, ini mungkin nanti akan banyak hubungannya dengan kampus-kampus yang menjadi rekanan kita. Jadi pemberdayaan itu salah satu strategi utama kita gitu ya di tahun 2020 ini nanti akan pelan-pelan akan ditingkatkan kembali. Kita ingin bikin namanya inkubator mahasiswa berprestasi gitu ya. Ini kan yang ikut sudah lebih dari 300 orang, 347 sekarang partisipan gitu ya. Nah, kita mau bekerja sama dengan kampus-kampus gitu ya untuk menghasilkan entrepreneur dan inovator Islami yang modern. Bentuknya apa? Nah, sekarang kita godok, kita lagi berpikir ada beberapa banyak, kita minta masukan dari nasabah-nasabah kita minta masukan dari kampus-kampus gitu kan. Itu seperti apa nantinya. Tapi kita pengen betul sebetulnya gitu kan ada mahasiswa-mahasiswa atau ada nanti the next brilliant entrepreneur yang akan hadir dari mahasiswa berprestasi yang ada di kampus-kampus gitu. Dan saya berharap gitu ya salah satu, salah dua, atau mungkin salah banyaknya itu dari Umsida yang bisa nanti sama-sama dengan BSI kita bekerja sama gitu. Dan yang kedua beasiswa gitu ya. Beasiswa kita juga selalu rutin memberikan beasiswa baik untuk mahasiswa berprestasi maupun untuk yatim piatu dan duafa. Nah, terus yang ketiga ada klaster pengembangan pertanian dan peternakan terpadu. Kemarin juga sudah jalan, misalkan di mana? Di Bima gitu ya, di daerah Dompu kita juga sudah ada pengembangan pertanian gitu ya. Terus ada beberapa pengembangan dari segi usaha jagung di sana gitu. Terus ada juga usaha bawang merah di Sape gitu ya. Terus kalau peternakan terbaru tuh kita ada di Malang, ada di Jawa Barat juga ada gitu. Terus yang terakhir adalah inkubator UMKM dan sustainable finance gitu. Kita juga pengen sebetulnya dari segi pemberdayaan ini orang-orang yang memang sekarang bisa dibilang unbanked yang belum berbank ya. Nah, kita bisa jamah juga, kita bisa kerjasama juga. Dengan apa caranya tadi? Kita bisa memberdayakan dengan pemberdayaan UMKM dan sustainable finance. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan dan kemanusiaan? Ada 4 hal. Yang pertama pasti ibadah. Kita pengen gitu ya nanti juga dapat mengumrohkan teman-teman gitu kan atau Bapak Ibu yang memiliki jasa sosial, guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya untuk berangkat umroh.
Terus yang kedua food for poor. Ini kita juga pengen secara real gitu ya, juga berbagi dengan kaum duafa gitu kan. Kita ada beberapa program nanti yang akan kita luncurkan. Lalu ada bantuan untuk yatim piatu dan sustainability. Nah, bagaimana dengan infrastruktur? Infrastruktur ada sarana ibadah dan sosial, kita ada pembangunan dan renovasi masjid, mobil musola, ambulans, Al-Quran Braille, dan lain sebagainya. Kedua, ada sarana pendidikan, gitu kan, perbaikan sarana pendidikan umum dan Islam, pesantren. Kalau Sida sudah keren banget gedungnya. Kemarin saya main ke tempatnya Bu Imel sama Pak Heri gitu, saya pangling karena gedungnya sudah megah sekarang gitu ya. Tapi masih banyak sebenarnya, kayak waktu itu saya ke Bima gitu kan, atau saya pernah ke Ternate juga, saya pernah ke Kendari gitu, banyak fasilitas-fasilitas pendidikan sebetulnya yang masih perlu bantuan kita untuk ditingkatkan lagi, untuk diperbaiki lagi gitu. Lalu kebutuhan dasar, ini kita ngomong sarana air bersih, penerangan listrik, pertanian, lalu ada renovasi pasca bencana gitu dan alat mengajar. Enabler-nya apa gitu kan? Yang pertama penyaluran siswa bersinergi dengan Lasnas, yang kedua digital siswa, dan yang terakhir adalah program kepedulian pegawai BSI. Program kepedulian pegawai BSI ini tidak hanya yang saya tadi bilang 2,5% kita dipotong, tapi untuk beberapa untuk acara-acara lain kita juga dengan senang hati jika diminta partisipasi kita bergabung. Contoh kemarin kita baru menandatangani MOU dengan Kemenak gitu kan, Kemenak Jawa Timur, dan ada sedekah massal. Dan sedekah massal, pada saat sedekah massal kemarin terkumpul mungkin lebih dari 100 juta, dan sebagian besarnya dari para karyawan BSI gitu. Kayak kemarin di kantor saya misalkan terkumpul alhamdulillah 700.000, terus di cabang lain mungkin terkumpul berapa lagi gitu, dan lain-lain, di total mungkin hampir 100 juta. Itu program kepedulian pegawai BSI. Oke, itu aja mungkin. Kalau secara garis gambaran besarnya sebetulnya itu. Nah, sedikit mungkin yang ingin saya tambahkan bahwa kalau kita ngomong teman-teman ya, jadi kalau kita ngomong bagaimana kita bisa membangun perekonomian Indonesia gitu ya, yang berstandar syariah. Yang pertama, kita harus menjadi bagian dari ekonomi itu secara signifikan. Kita tuh harus bertumbuh gitu. Kalau sekarang kita hanya 6%, tadi 6,34%. Nah, ekonomi syariah ini pertama kita harus punya PR yang besar untuk meningkatkan dulu market share-nya. Sehingga proporsinya dengan keuangan konvensional itu lebih relevan. Kalau sekarang kita masih sangat kecil, 6% is small, kecil sekali. Nah, kita harus menjadi besar dulu. Kita harus menjadi relevan salah satunya. Dengan apa? Ya dengan merger tadi. Nah, BSI ketika sudah bergabung gitu kan, tidak hanya jadi 1+1+1. BNI Syariah, BRI Syariah gitu ya. Lalu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri gitu kan, 3 bank dijadikan satu, harapannya bukan menjadi 3 gitu. Harapannya tidak hanya menjadi 3, tapi harapannya menjadi lebih dari 3. Karena kekuatan-kekuatan bisa berkumpul, bersinergi, dengan harapan bank ini bisa menjadi semakin besar gitu kan, dengan visi dan misi yang tadi telah kita sampaikan gitu kan, dan bisa menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, itu harapan kita, teman-teman. Itu tadi yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, Bapak. Dari pemaparan materi yang sudah Bapak Wahyu Krido sampaikan, ini sangat jelas dan padat. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak, saya sedikit menyimpulkan secara ringkas bahwa Bank Syariah Indonesia ini sangat menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa ya Pak, dari tahun ke tahun. Jadi selain Bank Syariah Indonesia ini tidak hanya memprioritaskan peningkatan di bidang ekonominya, namun juga pemberdayaan UMKM dan masyarakat lainnya dengan prinsip maqasid syariah, dan berharap agar Bank Syariah Indonesia ini dapat menjadi top 10 atau 10 besar global syariah bank syariah di seluruh dunia. Baik, tadi juga ada strategi sosial impact Bank Syariah Indonesia, itu adil, seimbang, dan maslahat. Dan kunci strateginya itu ada di infrastruktur,
kesejahteraan dan kemanusiaan, pemberdayaan. Mulai dari kampus-kampus tadi dan pemberdayaan di lingkungan sekitar. Baik, ini langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Selanjutnya pada sesi ini, saya akan menjelaskan sedikit ketentuan dari sesi tanya-jawab. Waktu diskusi dan tanya-jawab berlangsung selama 30 menit, dan bagi peserta yang ingin bertanya dan mengajukan serta mengirimkan teks pertanyaannya itu dapat melalui kolom atau room Q&A yang ada di bawah. Baik, langsung saja teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak. Yang untuk yang penanya ada dapat kenang-kenangan dari BSI, tumbler nanti saya kirim ke alamat masing-masing ya. Nanti ditulis aja, tulis aja namanya, nanti japri ke saya apa namanya yang nanya siapa aja tadi. Saya sediain untuk 5 penanya ya. Oke ya. Ya, baik Bapak. 5 penanya ditunggu Bapak Wahyu Krido akan mendapat hadiah spesial dari Bank Syariah Indonesia. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan, Bapak. Satu orang penanya, namun ada 6 pertanyaan, Masya Allah. Ini dari Saudari Fani Sofia Juwantoro. Ini mau langsung dijawab atau bagaimana, Bapak Wahyu? Oke, saya jawab nggak apa-apa, sambil menunggu yang lain ya. Jadi ya, dari Mbak Fani Sofia Juwantoro, ini apa namanya, ini manajemen ya, ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah apa namanya persaingan produk, apakah yang dalam persaingan produk apakah yang diunggulkan sehingga mampu memberikan perbandingan orang untuk memilih bank yang dituju. Lalu yang kedua, jika BSI telah memasuki top 10 world, apakah pengaruhnya terhadap umat, negara Indonesia dan negara lain yang dimasuki? Yang ketiga, setelah memasuki negara lain, apakah nama bank tetap BSI ataukah akan ada upgrade dan penyesuaian dengan negara terkait? Yang keempat, apakah maksud dari menjaga keturunan dan hubungannya dengan perbankan syariah? Kelima, bagaimana pemandangan Bapak tentang informasi mengenai program wakaf umat yang diajukan beliau akan masuk ke kas negara. Yang keenam, apakah fungsi utama mobil musola? Oke, jadi yang saya jawab yang mungkin yang nomor 6 mobil musola ya pasti apa namanya kita ingin orang-orang yang mungkin kesulitan mencari tempat sholat gitu ya, misalkan ada di keramaian kadang atau misalkan di tempat-tempat umum gitu ya, untuk bisa melakukan sholat dengan tetap bersih. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang saya nomor 5 saya kurang maksudnya program mungkin maksudnya program wakaf tunai kemarin ya yang diluncurkan Pak Presiden itu ya. Jadi kalau program wakaf tunai apa namanya sebetulnya juga saya mendukung dalam artian bahwa sekarang mau berwakaf teman-teman tidak perlu punya aset yang besar gitu ya seperti rumah, tanah dan lain sebagainya untuk diwakafkan, untuk dibuatkan ikrar wakafnya, tapi cukup dengan tunai teman-teman berniat gitu kan. Dengan apa namanya dengan program yang ditentukan gitu kan, nazirnya siapa ditentukan gitu kan, mauquf alaihnya siapa gitu, dan bisa berwakaf dengan wakaf tunai. Itu salah satu solusi juga buat saya. Terus kalau ngomong makosid syariah ada apa namanya menjaga keturunan. Jadi menjaga keturunan itu adalah salah satu makosid syariah atau tujuan syariah. Tujuan kita hidup di dunia itu salah satunya adalah untuk menjaga keturunan gitu ya. Itu ajaran Allah dan Rasulullah gitu kan, bagaimana menjaga keturunan ya dengan berkeluarga. Tidak cukup hanya berkeluarga, teman-teman nanti juga yang punya apa namanya punya keluarga juga wajib menjaga apa namanya keturunan-keturunan kita agar menjadi orang-orang yang juga beriman dan bertakwa dan memiliki apa namanya memiliki banyak berguna lah untuk umat kita. Itu sebetulnya menjaga keturunan. Kalau tadi saya ngomong apa namanya kita ingin menjadi bank gitu ya yang membantu sebanyak-banyaknya karyawan yang ada di BSI ini untuk bisa menjaga keturunan. Gitu ya. Itu salah satu apa namanya makosid syariah atau tujuan syariah yang kita jalankan. Sorry. Terus setelah masuk ke negara lain, masuk top 10, apakah nama tetap? Oh tetap. Jadi nama BSI dipilih salah satunya karena kita mau masuk kepada pasar global. Gitu ya. Ada bank banyak kan sebelum BSI kan ada ngomong bank amanah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang dipikirkan adalah
bagaimana nama kita ini bisa dikenali di luar, makanya dikasih Indonesia, Bank Syariah Indonesia gitu. Makanya ingin dikenal di luar sebagai banknya Indonesia lah, bank syariahnya Indonesia gitu. Terus pengaruhnya apa? Jadi sebetulnya gini, kenapa kita kita punya cita-cita untuk menjadi top 10 syariah bank. Jadi saya bilang semakin besar banknya, semakin besar kontribusi yang kita berikan. Kalau kita hanya segini gitu ya, kita hanya kemampuan kita hanya segini ya, kita mau seberapa besar kita berkontribusi gitu. Tapi kalau size kita sudah semakin besar, maka kontribusi yang kita berikan juga semakin besar. Di dalam hal apa? Ya dalam banyak hal. Gitu ya. Satu misalkan dalam hal menyalurkan pembiayaan. Kepada pembiayaan misalkan kita bisa menyalurkan ke lebih banyak orang misalkan. Gitu ya. Kita bisa menyalurkan pembiayaan yang tadinya mungkin sekarang kita customer base kita hanya 14,9 juta orang gitu ya. Yang sudah menjadi nasabah BSI, kita mainnya nanti bisa jadi ke 30 juta misalkan. Kita lebih menyentuh banyak orang lagi. Kita banyak mempermudah akses ke permodalan misalkan. Nah, itu sebetulnya target kita. Kalau efeknya apa? Kita berharap bahwa ketika presence kita di global itu ada gitu ya. Misalkan tadi di Dubai, di Singapura, di New York, di London dan sebagainya kita ada, maka akses dana-dana yang ada di luar yang ingin masuk berinvestasi ke Indonesia ini makin mudah juga. Itu yang sebetulnya harapan kita. Dan kalau yang pertanyaan pertama, produk apakah yang diunggulkan? Jadi sebetulnya kalau kita ngomong produk ya teman-teman ya, saya orang yang percaya bahwa produk perbankan itu Indian itu hampir sama semuanya. Perbankan syariah. Teman-teman jalan ke BSI, teman-teman jalan ke Muamalah, teman-teman jalan ke CIMB Syariah, mungkin Bank Jatim Syariah. Almost always the same gitu ya. Yang membedakan apa sih sebetulnya? Yang membedakan menurut saya adalah services-nya, layanannya, platformnya. Gitu. Of course lah, kalau kita ngomong feature-feature produknya pasti ada yang berbeda. Contoh misalkan apa? Sekarang kita diuntungkan BSI gitu ya, sebagai salah satu bank syariah Indonesia ini bisa dibilang yang cost of fund-nya salah satu yang paling rendah. Even di antara 7 bank besar yang tadi saya sampaikan, cost of fund kita paling rendah. Cost of fund kita rendah artinya apa? Artinya kita bisa menjual atau melempar pembiayaan dengan pricing yang terjangkau dibanding dengan bank-bank yang lain, dan itu menjadi competitive advantage kita. Gitu. Itu salah satu aja. Tapi intinya masih banyak competitive advantage lain yang bisa kita buat gitu. Dan pertimbangan orang memilih bank itu, kalau saya basic saya psikologi ya. Jadi kalau orang memilih sesuatu itu not because something is better gitu. Kadang because something is different juga mereka pilih gitu. Dan kita tidak pernah 100% tahu kenapa orang memilih kita menjadi banknya. Ya, kita berikhtiar. Ya, ikhtiar kita adalah kita ingin menjadi banknya orang-orang yang satu, misalkan menginginkan syariah, gitu ya. Sekarang kalau nyari bank syariah yang besar di Indonesia gitu ya, yang asetnya lebih dari 200 triliun, yang nggak ada lagi. Cuma kita. Dan kita pengen gitu ya, di 2023 kita jadi bank buku 4. Bank buku 4 pertama, bank syariah buku 4 pertama di Indonesia. Nah, kita pengen seperti itu. Jadi kita punya kapabilitas besar gitu ya yang bisa dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. Gitu. Mungkin itu ya, Mbak Fani, Mbak Cindy, jawaban dari pertanyaan pertama ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan 6 pertanyaan dari Mbak Fani. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Abdul Qadir Umrin. Apakah skala pertumbuhan finansial secara syariah mampu berbanding dengan konvensional? Dan apakah solusi untuk edukasi masyarakat tentang kelebihan dan keuntungan syariah daripada konvensional? Oke, sebelumnya itu ada anonymous attendee yang nanya ya, apakah nanti akan banyak dibutuhkan lulusan dari perbankan syariah di kehidupan kerja? Oh, banyak gitu ya. Jadi teman-teman lihat ya, sekarang pegawai itu 20.000 orang gitu ya, 20.000 orang. Kalau kita growth rate-nya 5 itu sekitar 1.000 karyawan baru gitu ya. Dan kita biasa nyari dari perbankan syariah. Tim saya di kantor banyak sekali yang dari perbankan syariah. Jadi masih banyak, masih butuh gitu. Cuma yang jelas bahwa saya pengen juga teman-teman yang kuliah itu tidak sekedar kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya. Teman-teman juga harus punya
apa namanya kapabilitas yang lebih ketimbang teman-teman yang lain. Teman-teman sendiri secara personal harus punya competitive advantage gitu. Kenapa saya harus memilih teman-teman untuk bisa bergabung? Ini itu harus apa betul saat kuliah ini teman harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan organisasi yang baik, ikut aktivitas apa ekstrakurikuler dan lain sebagainya agar pada saat lulus teman-teman punya portofolio yang bisa disampaikan ke kita dengan baik. Gitu. Terus tadi pertanyaan Mas Abdul Qadir, kalau skala pertumbuhan sebenarnya kalau dilihat tadi ya pertumbuhan it's better gitu. Tapi it's not enough. Itu tidak apa namanya gapnya harus makin diperbesar. Kalau tadi misalkan kita tuh 11% aset, konvensional tumbuh 8%, selisihnya kan 3% ya. Nah ini gapnya harus diperbesar lagi gitu. Kita tumbuhnya harus lebih kencang lagi gitu, agar di suatu saat nanti apa namanya market share kita bisa terus naik gitu. 2017 ke 2020 3 tahun gitu ya. Pertumbuhan kita selalu lebih baik. Year on year kita selalu lebih baik ketimbang konvensional. Pertumbuhan syariah gitu. Tapi tetap belum bisa meningkatkan apa market share secara signifikan. Kenapa? Karena pertumbuhan kita itu, gitu ya, yang besar itu adalah dari aset yang masih kecil. Gitu. Jadi secara nominal pertumbuhannya tetap lebih besar pertumbuhan mungkin ya teman-teman yang di konvensional. Makanya kita harus apa namanya gapnya harus ditingkatkan secara lebih signifikan gitu. Dan untuk solusi untuk edukasi masyarakat ya salah satunya dengan hal seperti inilah, mengisi seminar gitu. Kita juga bekerja sama, apa namanya kita sering adakan kuliah umum. Dulu direktur saya juga sering sekali gitu ya, mungkin ratusan kali kuliah umum di berbagai universitas untuk mengajarkan bahwa apa sih ekonomi syariah itu gitu ya, apa sih perbankan syariah itu dan lain sebagainya. Itu Mbak Cindy. Ya, ini ada dari saudari Siti Fatimah. Pertanyaan, apakah bank syariah hanya dikhususkan untuk umat Islam atau seorang non-Muslim juga dibolehkan menjadi nasabah bank? Oh boleh. Jadi apa namanya kita tidak menutup diri, kita membuka diri, kita bank syariah gitu ya, bukan bank Muslim. Jadi siapa-siapa saja yang menghendaki perbankan dengan prinsip syariah bisa bergabung atau bisa apa namanya bisa menjadi nasabah bank kita gitu. Contoh misalkan pada saat saya dulu di korporasi gitu ya, karena konglomerat Indonesia itu mungkin 90% non muslim gitu ya, sangat sedikit sekali mungkin top 50 Forbes itu berasal apa namanya beragama Islam, ya nasabah saya akhirnya banyak non muslim gitu. Jadi boleh, tidak ada masalah gitu ya, selama memang mereka menginginkan apa namanya produk yang berdandaskan syariah gitu ya. Ini saya langsung scroll aja kali Mbak ya, saya baca juga ya. Iya, silakan Bapak. Tadi udah berapa ini Mbak ya? Ini tolong dicatat ya, apa namanya nanti yang saya sambil milih ini pertanyaan karena banyak sekali ya. Iya Bapak, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dinda Ayu Agustina ya. Mohon izin pertama, bertanya bagaimana Bank Syariah menyelesaikan masalah hutang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur. Oke. Jadi yang pertama adalah kalau yang kita yakini memang pertama kita cek dulu nasabah itu bermasalah karena apa gitu. Ini prinsip saya sebetulnya ya, prinsip kita kalau nasabah itu bermasalah karena bisnisnya yang bermasalah gitu ya, dan dia membutuhkan waktu untuk recover, ya kita berikan waktu tunda. Tahun lalu 2019 gitu kita 2020 kita banyak memberikan restrukturisasi karena banyak nasabah kita yang terimbas COVID gitu ya. Nah, cuma kita juga Bank Syariah karena yang menitipkan uang di kita ini adalah umat muslim juga, banyak sekali yang menitipkan di kita uang untuk kita kelola, maka kita juga punya kewajiban bahwa dana yang kita salurkan kita pastikan betul bahwa tidak ada orang yang menyalahgunakannya.
Contoh misalkan nasabah macet karena memang karakternya nggak baik gitu ya. Uang misalkan untuk bisnis tapi malah untuk foya-foya lah, beli mobil baru dan beli rumah baru, maka kita juga harus melakukan langkah-langkah gitu kan yang dibenarkan oleh hukum kita, yang juga tidak melanggar nilai-nilai kesyariahan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut gitu. Dan setiap langkah kita ya, setiap langkah yang dilakukan oleh perbankan syariah itu sudah ada landasannya gitu. Kita ada Dewan Pengawas Syariah, setiap hal-hal yang kita lakukan juga sudah ada panduannya gitu kan, dengan harapan semua yang kita lakukan ini tidak ada yang melanggar unsur kesyariahan. Jadi mungkin itu. Jadi kita lihat dulu, pasti kita nggak gebiah-huyah istilahnya, kita samaratakan semua nasabah yang macet kita lakukan seperti apa gitu ya, tapi kita cek satu-satu gitu kan, dan perlakuannya pasti berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga dari Mbak siapa namanya? Oke, itu sama ya. Tadi yang sama juga terkait undian dan lain sebagainya. Jadi semua hal-hal gitu ya yang sudah disampaikan termasuk promo funding itu sudah ada bahasan kajian di Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Sudah ada ahli-ahli, kita DPS malah sekarang ada 6, ada Profesor Dr. Dina Widudin, ada Dr. Oni Syahroni gitu kan. Terus ada Prof. Hasanuddin gitu. Jadi banyak Dewan Pengawas Syariah kita, dan setiap hal yang kita lakukan sudah berkonsultasi dengan DPS. Oke, terus ini terakhir mungkin ini ada yang saya bacakan mungkin dari Mbak Anissa ya. Anissa Firaudatil gitu ya. Ini karena banyak, nanti Mbak Cindy pilih aja 5, terserah yang mana di japri ke saya aja, atau ada tim saya menghubungi Mbak Cindy ya untuk yang hadiahnya. Ini terakhir mungkin. Assalamualaikum, saya Anissa Firaudatil dari Prodi PAI. Mohon izin bertanya, menurut pendapat dan pandangan Bapak, apa faktor yang paling menjadi tantangan bagi perbankan syariah di era globalisasi ini? Dan apakah tantangan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap bidang ekonomi negara? Oke. Jadi terakhir mungkin yang saya pilih pertanyaannya adalah, apa faktor penting sebetulnya dari segi competitiveness itu di era sekarang ini, apa yang menjadi faktor terbesar? Menurut saya teman-teman, faktor terbesarnya adalah untuk kita bisa strive sekarang justru dari kompetitor. Karena sekarang ini yang berlomba-lomba untuk menjadi besar, yang berlomba-lomba untuk menyentuh banyak orang, yang berlomba-lomba untuk bisa memberikan value kepada masyarakat itu bukan hanya BSI. Banyak dari bank konvensional lain pun yang melakukan yang hal sama. Untuk itu gitu ya, kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan just berbeda gitu. Oh, kenapa competitive advantage-nya apa? Oh, hanya syariah. Oh, nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kita pun harus kita tuh harus agile gitu. Kita harus lincah gitu kan. Kita harus senantiasa adapt terhadap perubahan, kita harus senantiasa melihat perkembangan terbaru, kita harus terus-menerus kita harus terus-menerus memperbaiki diri kita harus menerus memperbaiki layanan kita harus terus-menerus keep up dengan situation agar bisa menjadi in the end target itu bisa tercapai gitu. Karena contoh misalkan kita sudah ngomong nih ya, growth rate kita misalkan 15-20%. Sekarang udah oke gitu ya. Karena kita lihat market perbankan, even aset kemarin minus lah tahun 2020 gitu, perbankan nasional. Tapi 2021 ketika misalkan kita growth 15%, tapi industri misalkan ternyata growth 30%, maka 15% kita nggak ada artinya dari segi size gitu. Nah, kita juga harus bisa betul-betul beradaptasi dengan lingkungan yang berubahnya begitu cepat. Kita hidup sekarang di lingkungan yang VUCA gitu ya, yang sangat volatile gitu, uncertain gitu kan, terus kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi long term gitu. Jadi kita sudah punya master plan, kita sudah punya roadmap gitu. Tapi senantiasa kita harus terus-menerus evaluasi gitu kan, mendengar masukan dari masyarakat gitu kan, mendengar masukan dari stakeholder kita, dan terus bisa kita terus bisa memperbaiki diri kita terus bisa
memperkuat diri kita agar terus menerus kan bisa relevan di market gitu ya. Mungkin itu Mbak Cindy jawaban dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Ya baik Bapak, ini sudah ada 5 pertanyaan ya tadi yang sudah dijawab Bapak. Untuk pertanyaan lainnya nanti saya japri ke Bapak atau bagaimana Bapak? Ya mungkin boleh nanti kapan dicukupkan aja ya. Nanti kalau akan Iya baik. nanti. Ya. Karena Mohon maaf. pasti nggak semua pertanyaan juga bisa saya jawab ya. Iya Bapak, iya betul sekali. Ya, kalau mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktu lain bisa sharing lagi. Ini kebetulan saya juga sudah harus join raker habis ini. Matur suwun Pak waktunya, nggih. Matur suwun waktunya dan motivasi kepada anak-anak kami, nggih Pak. Mohon siap. bantuannya. Dengan senang hati. Dengan senang hati, Tahun Ibu. lalu sudah share ke kita juga untuk beasiswa juga. Ya, kami harap ada bantuan lagi tahun ini, nggih. Siap, Bu. Nggih, matur nuwun, Pak. Baik, ini langsung ditutup aja mungkin Mbak kalau memang sudah. Iya. Mohon maaf Bapak Wahyu, tadi untuk door prize-nya itu langsung dikirimkan oleh Bapak Wahyu atau nanti bisa dikomunikasikan dengan panitia? Ya nanti dikoordinasi sama tim saya ya Mbak Tami ya. Nanti namanya nggak apa-apa. Yang kontakkan sama saya kan Mbak Kurotayun ya. Yang PIC-nya Mbak Suroya. Jadi minta tolong dijapri ke saya aja namanya gitu kan, atau nanti kenang-kenangannya saya kirim aja ke kampus untuk bisa diambil di kampus gitu ya. Itu Mbak Cindy ya. Ya baik, terima kasih Bapak. Baik hadirin, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Wahyu. Mungkin lain waktu akan dijawab pada acara selanjutnya. Hadirin, alhamdulillah. Rangkaian diskusi, mohon maaf, dan tanya jawab pada